Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi nih di semester 2 sih masih, tapi udah naik tingkat nih. Jadi, ujian akhir semester. Nah, kemarin kan udah ujian tengah semester nih. Nah, ini akhirnya nih, ini adalah ujian akhir tengah semester. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas, materi yang ke-7 sampai 12. Nah, apa aja sih materinya? Simak video berikut. Nah, materi yang ketujuh ini itu tentang kewarganegaraan. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut nih kewarganegaraan itu apa sih dan bagaimana sih sistemnya kewarganegaraan tersebut. Jadi, yang pertama kita bahas ada pengertian kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan itu mengacu pada status hukum seseorang sebagai suatu. Nah, jika kewajiban tertentu individu dalam masyarakat tersebut. Nah, kerajaan itu menentukan identitas nasional orang dan memberikan akses terhadap hak-hak dasar serta perlindungan yang diberikan oleh negara. Nah, setelah kita membahas pengertian dari kewarganegaraan, nah kita akan membahas asas kewarganegaraan nih. Jadi, asas kewarganegaraan itu adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar penetapan status kewarganegaraan seseorang. Nah, beberapa asas kewarganegaraan itu yang umum meliputi pertama ada asas ius soli, yaitu berdasarkan eh, seseorang dianggap warga negara berdasarkan tempat kelahirannya. Kemudian yang kedua itu ada asas ius sanguinis. Nah, menurut asas ini nih, seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari orang tua atau keturunan darahnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah asas naturalisasi. Nah, maksudnya bagaimana nih? Asas ini itu mengacu pada proses hukum di mana seseorang peroleh kewarganegaraan suatu negara yang bukan negara asalnya. Jadi, dia dari negara lain kemudian pindah ke negara kita, itu namanya asas naturalisasi. Terus bagaimana ya cara memperoleh status kewarganegaraan? Jadi, cara memperoleh status kewarganegaraan itu ada 4 cara, yaitu yang pertama kelahiran. Seseorang itu dapat memperoleh kewarganegaraan melalui ius soli atau ius sanguinis yang tadi saya jelaskan tadi, yaitu tergantung pada hukum negara yang bersangkutan. Ya, tergantung hukum eh, negara yang kita seperti itu. Kemudian yang kedua ada. Nah, perkawinan ini itu yang menikah nih dengan seseorang mereka peroleh kewarganegaraan melalui pernikahan dalam beberapa kasus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada adopsi. Nah, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan diadopsi oleh warga negara. Umpamanya, kita ini mau pindah ke Korea Selatan mungkin ya. Nah, terus gimana ya caranya kita bisa jadi warga negaranya Korea Selatan ya, salah satunya dengan adopsi ini. Mungkin ada yang mau keluarga yang mau mengadopsi kalian, itu bisa. Bisa jadi salah satu cara memperoleh status kewarganegaraan. Nah, kemudian yang keempat itu ada naturalisasi. Nah, proses naturalisasi ini melibatkan permohonan secara sukarelawan untuk menjadi warga negara maksudnya suatu negara dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum negara tersebut. Seperti itu. Mungkin bakalan ke kantor-kantor kenegaraan ya mungkin ya untuk mengurus administrasi dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana ya cara memperoleh kembali status kewarganegaraan yang telah hilang? Nah, jika seseorang kehilangan status kewarganegaraan nih, ada beberapa cara untuk memperoleh status kewarganegaraan tersebut kembali. Nah, tergantung pada hukum negara yang bersangkutan. Secara umum nih ada dua cara, yaitu yang pertama ada restorasi. Nah, seseorang dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya itu melalui restorasi jika mereka kehilangan status tersebut karena alasan tertentu. Nah, tetapi kemudian memenuhi syarat untuk mengembalikan status kewarganegaraan. Seperti itu. Dan kemudian ada yang naturalisasi.
kembali. Nah, bedanya apa? Natural yang ini tuh ada naturalisasi kembali. Maksudnya bagaimana sih? Nah, jika seseorang itu telah kehilangan kewarganegaraan nih, dan ingin mendapatkan kewarganegaraan tersebut kembali, mereka dapat mengajukan permohonan naturalisasi yang ditolak hukum negara tersebut. Kalau dipikir-pikir tuh kenapa sih orang bisa dicabut kewarganegaraannya? Nah, kita bahas secara singkat ya ketentuan pidana dalam hal kewarganegaraan. Nah, ketentuan pidana terkait kewarganegaraan itu biasanya terkait dengan tindakan yang melanggar hukum negara terkait kewarganegaraan. Seperti yang pertama ada penipuan kewarganegaraan. Nah, itu melibatkan tindakan curang dalam memperoleh atau memperoleh kembali kewarganegaraannya. Yang kemudian yang kedua itu pemalsuan dokumen kewarganegaraan. Nah, itu tindakan yang membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk tujuan memperoleh kewarganegaraan atau identitas palsu sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga itu kebangkitan atau pemisahan kewarganegaraan. Maksudnya melibatkan tindakan yang bertentang dengan hukum negara terkait kegiatan pemisahan diri dari kewarganegaraan tersebut. Atau bergabung dengan kelompok ekstremis yang melawan negara tersebut. Nah, itu tadi adalah mengapa orang bisa dicabut kewarganegaraannya. Itu karena mereka ya melanggar. Salah satunya tadi ada penipuan kewarganegaraan, ada pemalsuan dokumen. Mungkin ketika mereka mengajukan kewarganegaraan, nah di situ terdapat kepalsuan dokumennya sehingga setelah beberapa waktu ketahuan tuh dokumen palsunya sehingga mereka dipanggil dan dicabut status kewarganegaraan. Jadi seperti itu. Nah, selesai sudah nih materi yang ketujuh. Nah, untuk selanjutnya kita bahas materi yang ke-8 yaitu tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia. Jadi, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara secara umum. Ya, di tangan rakyat. Jadi, dari rakyat untuk rakyat, ya kembali ke rakyat. Seperti itu. Nah, ini melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam mengembalikan atau mengambil keputusan politik. Nah, baik langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih atau DPR yang bisa kita sebut seperti itu. Nah, kemudian prinsip demokrasi itu ada beberapa prinsip. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, kemudian yang kedua kebebasan berpendapat, kemudian ada yang ketiga kebebasan berserikat, selanjutnya hak asasi manusia, ada aturan hukum juga, ada transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Seperti itu. Kemudian ada perkembangan demokrasi nih. Bagaimana ya demokrasi berkembang di dunia ini? Nah, itu dimulai perkembangan dari zaman kuno hingga modern ini. Nah, pada awalnya nih, demokrasi langsung diterapkan di Yunani kuno dan kemudian berkembang menjadi demokrasi perwakilan dengan sistem partai di banyak negara di seluruh dunia. Nah, seperti negara kita itu masih menganut sistem partai politik. Ya, ada partai PDI, ada partai Golkar dan lain sebagainya ya. Nggak perlu kita sebutkan semuanya karena mungkin kalian tahu ya, bisa lihat di Google. Nah, kemudian ciri-ciri demokrasi itu bagaimana ya? Ya, ada beberapa ciri demokrasi meliputi pemilihan bebas dan adil, oke? Bisa digarisbawahi pemilihan bebas dan adil. Kemudian ada kebebasan berekspresi. Nah, semua orang bisa memilih apapun yang mereka mau karena itulah hak mereka untuk memilih. Kemudian ada kebebasan pers, kemudian ada juga kebebasan beragama. Ya, di Indonesia sudah kita terapkan untuk kebebasan beragama, ada juga ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu sudah menunjukkan nih bahwa Indonesia membebaskan beragama bagi masyarakatnya. Kemudian ada hak-hak minoritas yang dihormati.
Contohnya nih, ada di suatu daerah, yang emang penduduknya rata-rata Islam. Nah, tapi ada beberapa di situ mungkin yang menganut agama Kristen. Nah, mereka mempunyai hak-hak minoritas untuk dihormati, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada pemisahan kekuasaan antar lembaga-lembaga pemerintah. Nah, tujuan demokrasi itu apa sih? Kenapa harus ada demokrasi? Gitu. Nah, tujuan demokrasi itu adalah menciptakan sistem pemerintah yang melibatkan partisipasi rakyat. Ya, ingat ya, melibatkan partisipasi rakyat. Kemudian melindungi hak-hak asasi manusia, mendorong keadilan sosial, ingat mendorong keadilan sosial, kemudian memastikan akuntabilitas pemerintah dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah tujuan yang paling penting, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas pemilihan umum. Nah, pengertian pemilihan umum itu adalah proses di mana warga negara secara bebas dan adil memilih perwakilan mereka dalam pemerintah atau mengambil keputusan penting melalui mekanisme suara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas pemilu di Indonesia. Nah, beberapa asas pemilu di Indonesia itu meliputi langsung, yang kedua ada umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, dan proporsional. Maksudnya bagaimana sih tadi? Eh, Langsung itu maksudnya adalah pemilih itu dilaksanakan dalam waktu hari yang tidak dipisah-pisah. Maksudnya, ketika pemilu dilaksanakan di hari tersebut, maka perhitungan harus dilaksanakan di hari tersebut juga. Karena untuk menghindari kecurangan beberapa pihak. Kemudian umum itu maksudnya adalah bahwa pemilu tersebut bisa dilakukan oleh khalayak ramai. Jadi untuk mungkin warga negara yang udah cukup umur bisa memilih pilihan mereka. Yang kemudian bebas. Nah, di situ artinya adalah kebebasan pemilu. Mereka bebas untuk memilih siapa aja yang mereka kehendaki. Kemudian bersifat rahasia. Jadi data-data dari pemilu tersebut itu bersifat rahasia sekali karena untuk ya tadi untuk menghindari kecurangan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana sih sistem pemilu yang ada di Indonesia? Jadi, sistem Indonesia itu menggunakan sistem pemilu proporsional dengan sistem perwakilan proporsional atau PR. Nah, dalam sistem ini nih, kursi di parlemen itu didistribusikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh dari setiap partai politik. Nah, jadi terdapat partai politik nih, itu mereka memilih kandidat terlebih dahulu dengan penyumbangan suara yang lebih banyak. Nah, suara yang lebih banyak tersebutlah yang bisa menyalonkan sebagai mungkin DPR dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dan tujuan pemilu di Indonesia. Nah, fungsi pemilu di Indonesia itu meliputi menentukan perwakilan rakyat dalam lembaga legislatif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada menentukan kepala negara atau presiden. Nah, kemudian yang ketiga itu memastikan akuntabilitas pemerintah. Yang keempat, menjaga stabilitas politik. Ya, karena kalau nggak ada pemilu ya berarti ya nggak ada pemerintah. Karena jadinya nggak ada yang memerintah negara tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah memberikan warga negara hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Jadi sangat berkesinambungan ya antara pemilu dan juga demokrasi, khusus di Indonesia. Nah, kemudian tujuan pemilu itu adalah menciptakan pemerintah yang mewakili kehendak rakyat. Seperti itu. Nah, tujuan pemilu itu adalah menciptakan pemerintah yang mewakili kehendak rakyat. Ya, yang mewakili kehendak rakyat. Nah, menurut kalian di Indonesia ini udah mewakili kehendak rakyat nggak sih? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian selanjutnya ada memperkuat demokrasi. Nah, yang ketiga itu memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan politik.
Nah, nggak hanya itu aja nih, yang terakhir itu ada memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ya, jadi tadi ya udah saya jelaskan bahwa demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat, ya berarti kembali ke rakyat. Seperti itu. Nah, kemudian materi yang kesembilan itu ada otonomi daerah nih. Nah, pengertian otonomi daerah itu adalah mengacu pada pemberian kewenangan daerah atas wilayah administratif di dalam suatu negara untuk mengatur dan mengelola aturan internal mereka sendiri. Nah, contohnya seperti daerah Jombang, daerah provinsi itu dipimpin oleh gubernur, daerah kabupaten dipimpin oleh bupati, seperti itu. Nah, ini berarti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan dalam bidang pemerintah, terus juga ekonomi, sosial, dan budaya yang relevan dengan kebutuhan lokal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, kemudian urgensi otonomi daerah. Nah, urgensi otonomi daerah itu ada beberapa nih. Yang pertama yaitu mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat, kemudian yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya lokal, selanjutnya mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang udah diatur sedemikian rupa. Dan yang terakhir itu untuk memperkuat identitas dan kebudayaan lokal. Nah, jadi kan biasanya di setiap daerah memiliki kebudayaan dan identitas lokal yang sangat khas setiap daerahnya. Seperti Jawa memiliki kebudayaan tari remo, kemudian Kediri dikenal dengan kota tahu seperti itu. Nah, kemudian bentuk-bentuk otonomi daerah itu apa aja sih? Jadi di setiap negara itu memiliki bentuk-bentuk otonomi daerah yang bervariasi sekali. Nah, namun beberapa bentuk umum termasuk salah satunya adalah otonomi penuh. Nah, itu maksudnya adalah daerah memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada otonomi terbatas. Nah, daerah memiliki otonomi dalam beberapa bidang tertentu, tetapi masih tunduk pada pengawasan dan kembali pemerintah pusat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada otonomi fiskal. Maksudnya adalah daerah itu memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur keuangan mereka sendiri. Nah, terus bedanya apa kalau otonomi penuh dan otonomi fiskal? Jadi kalau otonomi penuh itu semua urusan yang ada di suatu daerah tersebut itu dikelola oleh pemerintah daerah tersebut sendiri. Nah, kalau otonomi fiskal itu hanya mengatur dan mengelola keuangan saja. Jadi nggak semua dialokasikan atau diberikan untuk diatur oleh pemerintah daerah tersebut. Kemudian kita akan membahas tujuan dan manfaat otonomi daerah. Nah, tujuan utama otonomi daerah itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik bagi penduduk daerah. Kemudian meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah lokal. Selanjutnya mempromosikan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, mempertahankan keberagaman budaya dan identitas lokal. Nah, ini sangat penting sekali, yaitu mempertahankan keberagaman budaya dan identitas lokal. Karena kalau enggak kita, siapa lagi? Nah, selanjutnya itu ada dasar-dasar pengelolaan otonomi daerah. Pengolahan otonomi daerah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti desentralisasi kekuasaan. Maksudnya itu adalah pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Kemudian yang kedua ada pemerataan pembangunan. Nah, di situ itu harus memastikan nih pembangunan yang mereka eh, pembangunan yang merata maksudnya di seluruh daerah yang mereka pimpin. Kemudian yang ketiga itu keterlibatan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, ini di Jombang sendiri dalam pemerataan pembangunan itu saat ini Jombang telah membuat website untuk pengaduan jalan rusak. Jadi di situ keterlibatan masyarakat
bisa diuji, bisa terlibat langsung dalam pengambilan pemerataan pembangunan. Jadi, dalam website tersebut nih, saya cantumkan, masyarakat Jombang bisa mengadukan secara langsung nih, bahwa di daerah Kabupaten Jombang, umpamanya di arah Tebu Ireng, ada jalanan yang rusak. Nah, itu bisa difoto dan dimasukkan ke website yang udah dibuat oleh Bupati Jombang, seperti itu. Dan itu sangat, membantu sekali untuk pemerataan pembangunan yang ada di daerah Jombang. Selanjutnya, landasan hukum perkembangan otonomi daerah. Nah, maksudnya bagaimana sih? Landasan hukum perkembangan otonomi daerah itu terdapat dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, seperti undang-undang otonomi daerah. Sebenarnya di setiap negara itu berbeda-beda peraturan-peraturan mengenai perkembangan otonomi daerah. Jadi, ya bisa dicari sendiri-sendiri ya, guys. Nah, kemudian masalah dan penyelesaian otonomi daerah di Indonesia. Ya, ingat di daerah Indonesia, bukan di semua negara. Kita bahas di Indonesia aja. Nah, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia itu meliputi yang pertama, ketimpangan pembangunan antar daerah. Contohnya seperti kita sebut gak sih? Kita sebut ada provinsi yang viral pada saat itu. Jadi ketika di kota itu jalan dan infrastrukturnya udah bagus sekali, namun di daerah yang emang jarang dilewati oleh halayak ramai, ya mungkin dilewati oleh hanya penduduk-penduduk yang bertempat di situ. Nah, itu infrastruktur dan bahkan jalannya aja itu masih berupa tanah dan lumpur. Sedangkan yang di kota sana itu udah bagus, udah rata dan infrastrukturnya udah bagus. Nah, itulah yang disebabkan bahwa ketimpangan pembangunan itu antar daerah itu masih sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah. Maksudnya bagaimana? Sumber daya di daerah tersebut mungkin sangat kurang untuk meningkatkan penyelesaian otonomi daerah. Kemudian yang ketiga itu ada konflik kepentingan antar pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu nggak ngerti nih bagaimana konfliknya. Mungkin ya ada konflik yang sangat krusial sehingga sangat menghambat sekali dalam penyelesaian otonomi daerah. Nah, kemudian yang terakhir itu kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi jangan selalu menyalahkan pemerintah daerah dalam memajukan daerah tersebut. Kita sendiri sebagai masyarakat itu harus aktif berpartisipasi dalam penyelesaian otonomi daerah. Contohnya, ya seperti tadi kita harus melaporkan daerah-daerah mana sih yang masih kurang infrastrukturnya, mana sih jalan-jalan yang masih jelek. Kemudian bagaimana kita memajukan dan mengenalkan budaya-budaya yang ada di daerah tersebut sehingga turis asing bisa berkunjung ke daerah kita, kemudian bisa menaikkan ekonomi daerah tersebut. Jadi kalau masyarakatnya pasif dan ikut-ikut aja ya percuma dong. Eh, Pemerintah daerah tersebut udah mengeluarkan berbagai macam peraturan dan melakukan tindakan untuk membangun daerah otonomi tersebut, namun masyarakatnya nggak ikut aktif dalam masalah tersebut. Jadi untuk memajukan daerah tersebut, kita harus ikut andil dalam perkembangan daerah tersebut. Nah, materi yang selanjutnya, yaitu materi ke-10 itu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau kita sebut HAM, merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu karena eee, mereka manusia, jadi mereka berhak untuk dimanusiakan. Ya,
berhak untuk dimanusiakan, memanusiakan manusia. Nah, HAM itu melindungi martabat, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Ingat, tanpa diskriminasi. Jadi semua orang itu memiliki hak asasi manusia, entah itu orang yang memiliki tindak kriminal yang sangat tinggi, tapi mereka kan manusia, jadi mereka masih memiliki hak asasi manusia. Jadi mereka masih berhak untuk dimanusiakan. Kemudian, HAM itu diakui secara internasional dan dicantumkan dalam berbagai deklarasi, konvensi, dan peraturan hukum internasional tentunya. Nah, kemudian ada macam-macam hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, hak sipil dan politik. Nah, maksudnya itu termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, ya yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada kebebasan berekspresi nih, bukan berekspresi kayak gini, bukan, maksudnya berekspresi tuh mereka berhak untuk melakukan apa yang mereka suka, namun tidak bertentangan dengan hukum di daerah tersebut. Kemudian ada kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, hak atas keadilan yang adil, kemudian ada hak untuk berpartisipasi dalam politik, contohnya dalam pemilu tadi. Yang kedua itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu meliputi hak-hak seperti hak atas pekerjaan yang layak, kemudian hak atas pendidikan, hak atas perumahan layak, hak atas kesehatan dan pelayanan medis, serta hak atas kebudayaan dan identitas. Nah, selanjutnya kita akan bahas sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan HAM di Indonesia itu mencakup periode sejak masa penjajahan hingga saat ini. Nah, perjuangan dalam memperoleh dan melindungi HAM itu termasuk perjuangan untuk kemerdekaan, konstitusi, reformasi, dan pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM. Dulu itu belum ada tuh Komnas HAM, tapi sekarang udah ada, sehingga insya Allah hak asasi manusia kita bisa dilindungi oleh Komnas HAM. Selanjutnya, permasalahan dalam penegakan HAM di Indonesia. Nah, penegakan HAM di Indonesia itu masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi itu meliputi pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Ya, oleh aparat keamanan. Mungkin mereka belum melaksanakan tindakan yang adil terhadap pelanggaran HAM tersebut. Nah, yang kedua itu ketimpangan sosial dan ekonomi. Ya, bisa kita lihat di beberapa daerah itu masih melihat status ekonomi mereka. Jadi ekonomi yang lebih rendah dari mereka itu mungkin nggak nggak disosialisasi sama mereka, nggak diakui dalam masyarakat tersebut, direndahkan. Ya karena memang mereka ekonominya rendah, jadi yang mereka ekonominya tinggi merasa mampu untuk mungkin membeli mereka seperti itu. Kemudian diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Contohnya eh, orang yang memakai cadar di daerah, ya salah satu daerah itu dianggap aneh, padahal itu udah harus, itu kan salah satu bentuk ekspresi dari mereka, bentuk kebebasan dari mereka, jadi kita harus menghormati mereka. Kemudian ada kebebasan berpendapat yang terbatas, contohnya dalam kasus rapat pemerintah, mungkin ada pemerintah daerah yang mengutarakan pendapat mereka nih, itu masih dibatasi dengan waktu, padahal pendapat mereka sangat membantu sekali dalam pertumbuhan Indonesia. Dan yang terakhir ini ada perlindungan terhadap perempuan, anak, dan migran. Migran juga harus dilindungi ya guys ya. Kemudian peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM di Indonesia. Nah, di Indonesia itu perlindungan HAM diatur dalam berbagai perundang-undangan
yang antara lain ada UUD 1945 maksudnya, dan juga ada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Nah, pada UUD 1945 itu, menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi negara. Nah, kemudian yang pada bagian Undang-Undang Dasar 1945 amandemen itu mengatur hak-hak asasi manusia dalam konstitusi. Itu ya perbedaannya. Kalau di UUD 1945 itu mengatur, konstitusi negara, tapi kalau di Undang-Undang Amandemen itu mengatur konstitusi. Selanjutnya itu ada juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, bagi saksi dan korban yang telah melihat kecurangan atau tindak kriminal dari HAM, itu wajib untuk dilindungi karena mereka saksi adalah sangat berharga bagi, eee, petugas keamanan karena hanya merekalah yang bisa mengutarakan dan mengungkap kasus yang sedang ditangani. Kemudian ada undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya yang materi yang ke-11 itu tentang masyarakat madani. Nah, masyarakat madani itu, juga dikenal sebagai civil society. Nah, itu mengacu pada sebuah konsep yang menggambarkan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan. Nah, masyarakat madani itu merupakan, berupaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui partisipasi warga dalam kehidupan politik, sosial, dan juga ekonomi. Yang selanjutnya itu ada karakteristik masyarakat madani. Jadi yang pertama ada wilayah publik yang bebas. Nah, masyarakat madani itu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpendapat, menyuarakan kepentingan, dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan tanpa adanya tekanan atau hambatan yang berlebihan. Yang kedua ada demokrasi. Nah, masyarakat madani itu didasarkan pada prinsip demokrasi, di mana kekuatan politik berada di tangan rakyat dan berpartisipasi politik dihormati dan didorong. Yang kemudian ada toleransi. Nah, masyarakat madani itu menghargai keberagaman dan mempromosikan sikap saling menghormati, menghargai kebebasan, dan menumbuhkan kehidupan harmonis antar individu dan kelompok. Yang keempat, ada kemajemukan. Nah, masyarakat madani diwarnai oleh kemajemukan sosial, budaya, dan agama, serta menghargai kebebasan sebagai kekayaan dan sumber daya. Kemudian, yang terakhir ada keadilan sosial. Nah, masyarakat madani itu berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Seperti itu. Lalu sejarah masyarakat madani itu eh, memiliki akar historis yang sangat dalam. Salah satunya dalam perkembangan masyarakat sipil di berbagai peradaban seperti di Yunani kuno, India, dan Islam. Nah, dalam konteks modern ini, istilah masyarakat madani menjadi penting dengan adanya perubahan sosial dan politik yang mengarah pada partisipasi masyarakat yang lebih luas dan dalam pengambilan keputusan. Lanjut ke ciri-ciri masyarakat madani. Jadi ciri-ciri masyarakat madani itu antara lain yang pertama partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan. Yang kedua adanya lembaga-lembaga independen dan organisasi masyarakat yang memainkan peran penting nih dalam mendorong perubahan sosial. Yang ketiga itu menghormati kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Yang keempat itu mengutamakan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas masyarakat madani dalam Islam. Nah, dalam konteks Islam, masyarakat madani itu merujuk pada model masyarakat yang terinspirasi dalam prinsip-prinsip Islam. Nah, konsep ini itu mengacu keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat, kemudian toleransi, dan memelihara hubungan yang harmonis antar individu dan masyarakat. Sebenarnya nggak jauh beda. Perbedaannya hanya pada prinsip-prinsip Islam aja. Nah, materi yang terakhir ini adalah materi yang
yang ke-12 tentang integritas versus korupsi. Yang pertama kita akan membahas integritas. Jadi integritas itu mengacu pada kejujuran, etika, dan moralitas seseorang dalam menjalankan tugas serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Nah, integritas itu melibatkan konsistensi antara kata dan tindakan serta kesadaran untuk tidak terlibat dalam perilaku yang melanggar prinsip-prinsip etika. Kemudian masuk dalam pembahasan nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas itu meliputi kejujuran, tanggung jawab, kemudian disiplin, keadilan, kerjasama, dan keberanian untuk melawan korupsi. Nah, integritas itu melibatkan penerapan nilai-nilai dalam setiap aspek kehidupan seseorang. Kemudian apa sih fungsi dan manfaat integritas? Jadi integritas itu memiliki fungsi penting dalam menjaga kepercayaan, kemudian membangun hubungan yang baik, menciptakan lingkungan yang transparan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam berbagai bidang. Nah, baik pemerintah, bisnis maksudnya, atau kehidupan pribadi. Setelah mengetahui fungsi dan manfaatnya, tujuan integritas itu apa sih? Jadi tujuan utama integritas itu adalah mempromosikan tindakan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, integritas itu bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan bebas dari korupsi. Korupsi sendiri itu apa sih? Jadi korupsi itu merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan dalam pelanggaran etika oleh individu ataupun kelompok yang berwenang demi keuntungan pribadi atau kelompok tersebut. Nah, korupsi itu melibatkan penyuapan, nepotisme, penggelapan dana, dan tindakan lain yang merugikan masyarakat. Gak hanya masyarakat saja, tapi juga negara. Kemudian faktor penyebab terjadinya korupsi itu meliputi lemahnya tata kelola pemerintah, rendahnya tingkat transparansi, rendahnya gaji pegawai, rendahnya gaji pegawai juga menjadi penyebab terjadinya korupsi. Mungkin mereka merasa kurang sehingga mereka menggelapkan dana untuk menutupi kekurangan mereka. Kemudian ada kurangnya pendidikan dan kesadaran akan etika, serta rendahnya hukuman dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Mungkin selama ini di suatu negara tersebut masih meringankan hukuman bagi koruptor-koruptor yang sudah merugikan negara dan masyarakat. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, hukuman dan penegakan hukum tersebut harus ditingkatkan, harus lebih ditegaskan kembali untuk mengurangi korupsi. Nah, kemudian jenis dan bentuk korupsi itu meliputi korupsi grand, yaitu korupsi dengan skala besar yang melibatkan pejabat tinggi, dan korupsi petty, yang kedua ada korupsi petty, yaitu korupsi dengan skala kecil yang melibatkan pejabat rendah. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu termasuk suap, pemerasan, markup harga, dan pencucian uang. Kemudian macam-macam korupsi itu yang pertama meliputi korupsi politik, ada juga korupsi ekonomi, korupsi administrasi, korupsi sektor publik, dan korupsi sektor swasta. Kemudian setiap jenis korupsi itu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan dana untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Selanjutnya kita akan membahas upaya-upaya pencegahan korupsi. Nah, upaya pencegahan korupsi itu meliputi peningkatan transparansi. Jadi semua alokasi keuangan dalam suatu daerah tersebut harus transparansi dan dipublikasikan secara luas dan bebas tentunya. Kemudian yang kedua ada penguatan tata kelola pemerintah. Yang ketiga ada pemberantasan suap. Kemudian ada peningkatan pendidikan dan kesadaran etika. Selanjutnya penegakan hukum yang tegas. Ingat, harus ditegaskan lagi nih dalam penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah.
Kita nggak harus terjun langsung kok, kita juga bisa mengutarakan pendapat melalui media sosial ataupun media-media yang lainnya. Jadi kita sebagai masyarakat kita nggak hanya menuntut nih bagaimana pemerintah harus bisa melaksanakan upaya pencegahan korupsi, tapi kita sendiri sebagai masyarakat juga harus bisa turut aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemerintah untuk upaya-upaya pencegahan korupsi, seperti itu. Nah, kemudian relevansi antara integritas dan korupsi itu apa sih? Nah, integritas dan korupsi itu memiliki hubungan yang saling terkait nih. Nah, integritas itu merupakan kunci dalam pencegahan korupsi. Karena individu atau lembaga yang memiliki integritas yang sangat tinggi itu cenderung menolak eh, untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Nah, integritas juga diperlukan dalam pembangunan sistem yang transparansi, akuntabel, dan berkeadilan untuk mencegah dan pemberantasan korupsi. Nah, jadi itu tadi adalah rangkaian pembahasan dari materi yang ketujuh sampai materi yang ke-12. Nah, saya Vicky Mustafa, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, pamit undur diri apabila terdapat perkataan perbuatan yang kurang berkenan di hati para penonton. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.